Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciko dari Yusuf Sembiring, dan pada video kali ini merupakan video evaluasi pembelajaran tentang mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dalam pembelajaran week 13 sesi kedua, ini maksudnya sesi kedua, yaitu berjudul Project Stakeholder Management. Nah, kita lihat di sini seperti biasa, mungkin ini salah, seharusnya Project Stakeholder Management Summary-nya dari Project Management Stakeholder Management ini. Nah, jadi stakeholder management ini adalah lanjutan dari procurement management. Procurement management seperti yang kita sudah bahas sebelumnya adalah tentang pengadaan barang dan jasa yang dari luar. Nah, stakeholder ini karena di situ kita singgung tentang kepentingan. Jadi di sini kita bahas yaitu stakeholder yang memegang kepentingan tersebut, si pemegang atau sering disebut pemangku kepentingan. Nah, sebagai latar belakang, project often cause change. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sebuah project atau dalam sebuah katakanlah perusahaan, itu pasti memiliki tim. Tidak jarang sekali atau mungkin tidak ada yang sebuah organisasi atau project atau tim itu yang sendirian, satu orang saja. Nah, pasti ada tim yang terdiri dari banyak orang, banyak sumber daya manusia, dan banyak karakter dan banyak sifat. Nah, seperti yang kita tahu, manusia pasti memiliki karakter, yaitu memiliki ideologi sendiri. Dan ideologi itu pasti berbeda-beda. Jadi, kemana arahnya ini pasti setiap orang-orang dalam tim tersebut tadi memiliki keinginan yang berbeda-beda, preferensi yang berbeda-beda, dan perspektif yang berbeda-beda pula. Jadi pasti mereka sering tidak dan itu pasti karena perbedaan itu pasti sering tidak cocok. Yang ini menginginkan ini menginginkan ini gitu. Menurut ini benar, tapi menurut ini salah. Menurut ini benar, tapi menurut ini salah. Ini salah, ini benar gitu. Jadi proyek sering menyebabkan perubahan dalam organisasi. Nah, yang sering dipandang sebagai musuh yaitu manajer proyek karena dia memiliki dua kemungkinan. Kalau misalnya dia eh, mendukung, misalnya proyek itu berhasil, pasti dia dipuji, artinya dia dipandang sebagai sekutu. Nah, seperti dijelaskan di sini. Atau tapi kalau misalnya si pekerja rugi, yang utama-utamanya rugi, pasti dia dipandang sebagai musuh, tidak bagus dan tidak becus istilahnya gitu. Jadi untuk mengatasi itu pasti dibutuhkanlah pemangku kepentingan. Jadi kepentingan-kepentingan itu tadi semua terhadang oleh si pemangku kepentingan tadi ini. Jadi tidak harus eh, semua keinginan tersebut tidak valid jadinya. Karena yang keinginan yang valid atau kepentingan yang valid itu, kebutuhan yang valid itu berasal dari si stakeholder. Nah, sini adalah tahapan-tahapan atau satu persatu tentang stakeholder, yaitu yang pertama identifying stakeholders, mengidentifikasi stakeholder. Kemudian yang kedua planning stakeholder management, manajemen dan merencanakan stakeholder. Kemudian managing stakeholder, oh ini yang managing, planning tadi merencanakan, managing stakeholder engagement. Kemudian yang terakhir adalah controlling, mengendalikan, controlling stakeholder engagement. Kita kan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu identifying stakeholder, yaitu mengidentifikasi stakeholder. Pemangku kepentingan proyek internal atau termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Ini biasanya pemangku kepentingan secara umum proyek internal. Nah, ada juga pemangku stakeholder yang lain, termasuk itu seperti manajemen puncak, seperti direksi, manajer fungsional, manajer proyek lainnya yang memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian, ada juga yang secara eksternal, stakeholdernya, yaitu termasuk user, kompetitor, atau investor, atau kelompok eksternal lain lah, itu yang memiliki potensi dan atau relevan dan dengan project atau si project yang akan atau si perusahaan yang tersebut, atau bisa juga ya seperti pejabat, oknum, pemerintah, karena itu berhubungan terkait dengan regulasi atau keberadaan gitu kan. Nah, ada juga additional stakeholder, stakeholder tambahan seperti program director. Nah, keluarganya juga bisa karena itu juga berpengaruh. Labor unions dan potential customers, nah, seperti tadi pelanggan. Penting juga untuk fokus. Nah, ini juga
penting fokus stakeholder itu yang memiliki hubungan langsung seperti contoh penguasa utama atau investor. Nah, ada juga istilah data stakeholder. Info stakeholder, stakeholder register. Itu mendata si stakeholder tersebut. Atribut-atribut yang perlu didata dapat berupa identifikasi informasi seperti nama, posisi, lokasi, peran, dan informasi kontrak. Kemudian assessment information, persyaratan dan harapan utama. Ekspektasi kita terhadap si stakeholder itu gimana? Pengaruhnya, potensi dia itu apa? Atau pengaruhnya apa? Dan dia di mana dia akan berkepentingan gitu. Kemudian ada juga klasifikasi stakeholder. Wah, kepentingan internal eksternal organisasi. Pemangku kepentingan mendukung proyek atau menentangnya gitu. Kemudian ini adalah tabel sampel stakeholder register. Ini seperti pengelola stakeholder register untuk mengelola stakeholder. Contoh di sini stakeholdernya ada ini ada banyak stakeholder, kita sama namanya siapa saja, kemudian posisinya apa saja, lalu dia posisinya internal atau eksternal, kemudian project role-nya itu apa, role-nya sebagai apa, bisa sebagai sponsor, senior manager, atau team member, atau supply software. Nah, ini ada kontaknya. Ini contoh dari stakeholder register tersebut. Kemudian selanjutnya adalah classifying stakeholder. Nah, selain kita data tadi, register data-data dari stakeholder tersebut dalam register, mendaftarkan register stakeholder tersebut, kita juga harus mengklasifikasi stakeholder tersebut. Artinya stakeholder juga memiliki banyak karakter, banyak jenisnya gitu. Stakeholder memiliki banyak juga jenisnya. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan dua jenis dari stakeholder tersebut. Ada dari segi power dan ada dari segi interestnya. Stakeholder dari kenapa dua ini yang dijadikan acuan? Karena ya jenis stakeholder itu ada yang dia memiliki lebih ke memiliki powernya tinggi atau powernya ketingkatan powernya itu seberapa power si stakeholder tersebut. Tapi ada juga dari segi interestnya, seberapa tertarik dia dengan poin tersebut. Nah, ini perlu disimbangkan antara kedua ini, karena stakeholder yang terlalu overpower, dia jadinya ya terlalu based on dia gitu, mengarah ke kepentingan dia sebagai orang yang memiliki wewenang kuasa. Sementara yang interest tadi, stakeholder interest, yaitu dia peduli terhadap proyeknya. Jadi itu juga penting. Jadi power dan interest ini harus disimbangkan untuk mengklasifikasikan stakeholder tadi. Nah, ada juga istilah stakeholder engagement levels, yaitu ada 5 level dari engagement stakeholder tadi. Ada unaware, resistant, neutral, supportive, dan leading. Unaware itu seperti tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya. Resistant itu sadar tapi menolak terhadap perubahan. Netral itu eh, sadar tapi tidak mendukung atau tidak menolak, ya netral. Sportif itu sadar akan proyek tersebut dan dia mendukung. Kalau leading juga sadar akan proyek tersebut. Nah, bagian dua yaitu planning stakeholder management. Setelah tadi diidentifikasi stakeholder siapa saja, jadi di sini kita planning, merencanakan perencanaan tentang pemangku kepentingan tersebut. Nah, cakupannya itu dapat berupa keterlibatan. 3 keterlibatan si stakeholder itu harus kita plan, dia seberapa terlibat terhadap proyek ini. Kemudian keterikatan antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian persyaratan komunikasi, berupa juga strategi pengelolaan potensial. Seberapa potensial si stakeholder tersebut tadi, seberapa berpengaruh dia terhadap proyek ini. Kemudian metode untuk memperbarui rencana pengelolaan pemangku kepentingan tersebut. Jadi ya eh, rencana ini pasti nanti menyesuaikan, adaptif terhadap kondisi. Jadi harus perlu diperbarui dan itu harus memiliki strategi untuk pembaruannya. Kemudian ada juga sensitive information, informasi sensitif karena rencana pengelolaan stakeholder tersebut seringkali menyertakan informasi yang sensitif, itu tidak boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi.
yang biasanya tersedia untuk ditinjau oleh semua stakeholder tersebut. Jadi harus ada analisisnya lagi terhadap eh, sensitive information tadi. Seperti contoh di sini tampilkan analisisnya itu berupa ini nama-namanya stakeholder siapa saja, seberapa powernya dia, seberapa interestnya dia, dan dia level current engagement-nya itu apa, dan ini deskripsi mengenai potensial manajemen strategis tadi. Dijelaskan di sini si A itu gimana sifatnya, intimidating, gini-gini. Jadi informasi apa saja yang harus diberikan sama dia dan apa yang tidak harus dijaga supaya tidak sampai ke dia gitu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, managing stakeholder engagement, yaitu manage mengelola engagement dari stakeholder tersebut. Nah, keberhasilan proyek itu eh, sering diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsor. Eh, Sponsor sering memberi peringkat atau penilaian terhadap hal-hal krusial seperti lingkup, waktu, biaya dalam proyek tersebut. Nah, peringkat ini dapat tampilkan eh, sebagai ekspektasi untuk membantu eh, memperjelas ekspektasi dari stakeholder tadi. Nah, ini contoh matriksnya. Ada measurenya, pengukurannya. Kesuksesannya dari mana? Dari segi scope, time, waktu, atau cost, atau biaya. Atau bisa juga disertakan standar atau standar apa yang digunakan gitu. Kita ada juga atribut tentang prioritinya, seberapa prioritas dia, seberapa urgent gitu, krusial. Kemudian di sini ada expectation-nya, ekspektasinya gimana, harapannya gimana terhadap measure dan sukses tadi. Nah, buat guideline ini realisasinya gimana, apakah sesuai dengan ekspektasi tersebut tadi atau tidak. Kemudian ada isu logs, log masalah. Ini ya seperti mendokumentasikan masalah-masalah apa yang terjadi. Alat ini digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, melacak masalah yang memerlukan penyelesaian. Supaya kita tahu tujuannya log ini adalah supaya kita tahu isu yang tidak terselesaikan itu apa-apa saja. Karena itu dapat menjadi sumber utama ataupun dalam menyebabkan konflik. Atau bisa bisa jadi harapan stakeholder tadi ya agak terpenuhi. Gitu. Kemudian ini contohnya isu log itu di mana, number isunya, isu number berapa, deskripsinya apa tentang penjelasan tentang masalah tersebut, impact-nya itu apa yang disebabkan, apa ya, kemungkinan dampak dari isu tersebut. Nah, ini seperti hal-hal informasi teknisnya seperti tanggal berapa, dilaporkan oleh siapa, ditugaskan kepada siapa, stakeholder yang mana, prioritinya, dan tenggatnya itu kapan, statusnya apa, close atau open, dan komentar-komentar seperti keterangan. Kemudian ada best practice. Best practice dari stakeholder itu yaitu seperti mengantisipasi dengan jelas dari awal, kemudian menjelaskan akibat, kemudian harus memiliki rencana darurat, kemudian menghindari kejutan, ini sama seperti mengantisipasi tadi, kemudian mengambil sikap. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu controlling stakeholders management. Nah, jadi kita itu nggak bisa mengontrol stakeholder tadi. Jadi stakeholder pasti memiliki banyak kepentingan. Kita nggak bisa mengkontrol atau mengendalikan kepentingannya itu harus apa ya sesuai dengan kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kendalikan adalah keterlibatan mereka. Kalau memang kepentingannya jauh dari yang kepentingan kita gitu ya, kita batasi keterlibatannya. Kita utamakan yang memang sejalan. Lalu ada ways to control engagement. Cara untuk mengendalikan engagement. Itu ada beberapa, yaitu pertama, pemangku kepentingan itu harus diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan. Kemudian, manajer proyek harus menekankan bahwa komunikasi, menyesuaikan komunikasi yang disukai oleh pemangku kepentingan. Kemudian, manajer proyek juga harus bertemu dengan stakeholder penting sebelum rapat dimulai. Lalu, jadwal itu juga penting, jadwal proyek harus mencakup kegiatan dan hasil yang terkait dengan keterlibatan tadi. Kemudian,
eh, stakeholder as a key project team members. Nah, ini merupakan beberapa contoh dalam proyek TI, dalam proyek berbasis teknologi yang stakeholder itu diundang. Nah, biasanya memang di dalam proyeknya yang proyek dalam lingkup TI, teknologi informasi, itu stakeholder itu diundang langsung ke anggota, eh, menjadi anggota tim proyek. Karena apa? Ya, ini ada by riset dari Northwest Airlines memastikan bahwa kebutuhan pengguna dipahami dengan meminta mereka benar-benar mengembangkan. Jadi mereka terlibat langsung dalam pengembangan tersebut supaya ya sesuai gitu dengan kepentingan mereka gitu. Dan yang terakhir adalah using software to assist in project stakeholder management, yaitu ya penggunaan tools software gitu untuk manajemen stakeholder tadi, seperti perangkat lunak produktivitas, media sosial, atau beberapa perangkat software yang lain, menyertakan sosialitas untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, seperti memberikan pujian, kerjaan, ya tools untuk media komunikatif lah istilahnya, memanfaatkan itu untuk mendukung manajemen proyek stakeholder tadi. Sekian mungkin yang dapat dijelaskan mengenai proyek stakeholder management. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.